Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada video kali ini Bapak akan membahas bagian kedua tentang bab terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Bagian kedua yaitu tentang membahas harga keseimbangan dan elastisitas. Tentunya bagian kedua ini merupakan lanjutan bahan sebelumnya. Pastikan anak-anak sekalian sudah menonton ya video sebelumnya yang mengupas tentang permintaan dan penawaran. Ya, di sini pastikan sudah menonton dan mendownload karena kita akan menggunakan data-data yang ada di sini untuk dijadikan pembahasan materi kedua. Nanti di kolom deskripsi video Bapak akan buatkan link dari materi permintaan ke materi yang selanjutnya. Demikian pula sebaliknya dari materi yang sekarang kita bahas, ada link deskripsinya nanti untuk mencari materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk pada peta konsep ya. Ini kemarin permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan masuk pada lanjutan di bawah sampai dengan elastisitas ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan. Deal-dealan gitu ya. Setuju, oke dengan harga tertentu. Nah, harga pasar atau keseimbangan ini akan terjadi di saat adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Ketika penawar menaruh harga agak tinggi, biasanya pembeli akan menawar. Apabila ada kesepakatan, maka disitulah akan muncul sebuah titik yang disebut dengan harga pasar. Dan apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang itu sama, demikian juga itu juga akan terjadi titik temu ya antara penawaran dan permintaan. Jadi grafik yang ada di sebelah ini ataupun kurva yang ada di sebelah ini merupakan kurva gabungan dari demand dan kurva supply. Nah, ini harusnya adik-adik masih ingat, anak-anak masih ingat ya. Bapak lihat sebelahnya ini ya. Ini demandnya ya. Ingat tabel kasus kita kemarin, harga 15.000, maka jumlah barang yang diminta banyak. Harga 15.000, harga yang ditaruh rendah, permintaannya banyak. Tapi kalau harga tinggi, maka permintaannya sedikit. Ini kurvanya, ini kurva demand. Demikian pula sebaliknya, kalau harga yaitu rendah, orang yang menjual pasti menjual barang rendah, sedikit. Nah, dapat garis kurva supply ini, seperti ini gambarnya. Nah, dari dua gambar kurva ini digabung menjadi satu. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dan apabila kita gabung, titik pertemuan antara garis demand dan supply itu ada di sini, yaitu di angka 25.000 harganya dengan jumlah barang yang diminta berjumlah 300. Titik inilah yang disebut dengan titik potong harga pasar itu sendiri, yaitu equilibrium istilahnya ya, di mana harga barang yang ditawarkan sepakat dengan antara penjual dan pembeli, dan jumlah yang diminta ataupun yang ditawarkan juga sama, yaitu berjumlah antara 25.000 harga 300 barangnya. Oke, kita akan lanjutkan lebih nampak nanti ya. Nah, ini ada contoh kasus. Kalau tak ada contoh kasus biasanya lebih pusing. Nah, diketahui fungsi permintaan telur kan seperti ini. Ini dari mana fungsi permintaan 800 dikurang 0,02P ini? Nah, Bapak buka lagi ya. Ini makanya harus mendapatkan materi sebelumnya. Akan dapat dari sini. Nah, ini materinya ada di sini. Ini ya. Di sini kita lihat di contoh kasus sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil daripada perhitungan fungsi permintaannya adalah ini. Sedangkan fungsi penawarannya adalah ini. Nih, ya. Nah, ini dijadikan bahan untuk membuat kasus baru di mana ketika dapat fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kita gabungkan, mendapatlah untuk mencari titik temu ya, titik temu daripada dua fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu. Nah, ini kedua fungsinya kita
taruhkan di sini, kita mulai menghitung. Di mana kondisi QD dan QS-nya sama, yaitu kuantitas demand yang ditawarkan dengan kuantitas supply yang ditawarkan itu sama. Maka kita asumsikan di sini QD sama dengan QS. QD-nya berapa? 800 min 0,02P. Masukkan di sini. QS-nya berapa? 2 min 200 ditambah 0,02P. Masukkan di sini. Selanjutnya kita satukan angka dengan angka, yang price yang ada kode P, price kita satukan. Minus 200 kita pindahkan ke kiri. Nah, begitu dia pindah ke sisi kiri, maka dia menjadi plus ya. Maka di sini 800 plus 200. Begitu juga yang di sini 0,02P-nya di sini kita tambahkan dengan 0,02P yang ada dari kiri. Yang sebelumnya dari kiri kita pindahkan menjadi positif. Nah, setelah kita tambah 800 tambah 200 menjadi 1000. 0,02P ditambah 0,02P adalah 0,04P. Sedangkan kita mau cari price-nya, mencari P, kita balik. 0,04P sama dengan 1000. Kalau kita mau mencari P, berarti 1000 dibagi 0,04. Dapatlah hasilnya 25.000. Sama kan? Ini 25.000. Jadi fungsi permintaan yang ada kita cari kemarin dari rumus yang ada, dia tidak akan berselisih, tidak akan berbeda dengan kurva grafik apabila itu disatukan. Nah, sekarang begitu dapat angka berapa harganya, kita sudah bisa mencari berapa kuantitas barangnya. Di sini 300 kan? Coba lihat hasilnya 300 enggak? Oke, sekarang kita dapatkan P-nya adalah 25.000. Sekarang kita masukkan QD-nya 800 kurang 0,02P, P-nya dimasukin 25.000. Masukkan 0,25.000, kita kali 800, ini dikali 25.000 dapatnya 500. 800 kurang 500 adalah 300. Ini kan pastikan adik-adik menghitung, anak-anak menghitung ya dengan kalkulator atau dengan cara apapun, karena ini adalah perhitungan-perhitungan yang harus dipahami. Jadi dapatlah titik temu di mana titiknya 25.000 pada harga dan 300 pada kuantiti kilonya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di samping harga ataupun penawaran yang sudah ada, biasanya akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Makanya ada grafik juga yang disebut grafik pergeseran kurva permintaan. Maka di sini akan membahas efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Efeknya pastilah bergeser antara equilibrium yang pertama dengan equilibrium yang kedua. Titik temu harga yang pertama dengan titik temu harga kedua akan nampak. Di saat harga ini naik, ini kita bercerita tentang demand ya, tentang demand. Di saat harga naik, kalau ada perubahan harga kuantitas juga naik, maka di sini titiknya. Demand 1 berubah menjadi demand 2 atau demand saja menjadi demand 1. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya ada perubahan harga yang menurun, nah, harga yang menurun, maka dia juga akan pengaruh dari D yang di atas menuju D yang baru, permintaan yang baru, dari harga yang sebelumnya menuju harga yang perubahan. Makanya di sini penjelasannya adalah pada saat jumlah barang diminta bertambah, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, dari D ke D1. Titik keseimbangannya juga bergeser dari E ke E1. Nah, sehingga harga jual juga berubah dari P ke P1 dan barangnya juga berubah dari Q ke Q1. Begitu pula sebaliknya, kalau dia menurun berarti berubah dari kurva yang E yang di atas berubah menjadi E yang di bawah, E1 di saat kurva demandnya turun ke bawah. Ini pergeseran ya. Nah, begitu juga dengan perubahan pada kurva penawaran. Nah, sama, pada saat jumlah penawaran bertambah, yang awalnya
pada saat Q menjadi Q1, yang Q1 di sini ya, P dan Q awalnya di sini. Kemudian adanya perubahan Q dari Q1, kemudian P-nya turun di sini, maka kurva daripada penawarannya juga akan berubah. Yang awalnya E-nya di sini berpindah menjadi E1 di sini titik equilibriumnya. Demikian pula kalau misalnya ada perubahan dari kuantitas yang menurun ataupun penawaran yang diturunkan, maka akan bergeserlah titik daripada harga pasar itu, keseimbangannya berubah menjadi yang E pertama menuju ke E kedua. Nah, ini adalah perubahan atau pergeseran daripada kurva penawaran dan permintaan. Nah, sekarang materi yang lain adalah yang tak kalah pentingnya adalah tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Nah, kalau secara teori, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga barang terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Jadi, sepeka apakah perubahan itu terjadi begitu harga naik, berapa peka sih barang yang diminta itu turun? Nah, itu namanya elastisitas. Angka yang akan dihasilkan dari elastisitas itu nanti bernilai positif. Ya, akan bernilai positif. Lalu untuk menghitungnya ada rumus ya, ada rumus yang sudah dianukan kepada kita. Elastisitas atau koefisien elastisitas itu ada kodenya E, atau biasa juga diberi kode seperti ini ya. Ini kode elastisitas. Rumusnya adalah delta Q, ya ini perubahannya dari Q2 ke Q1 atau dari Q1 ke Q saja. Harga pertama dengan harga kedua. Nah, perubahannya itu disebut dengan delta Q. Kemudian perubahan harga dari P menjadi P1 atau P1 ke P2 itu disebut dengan delta P, ya ini perubahan harga. Dikali dengan P itu sendiri price ya ini. Price, kemudian Q-nya adalah jumlah permintaan awal. Ini kita harus hafal, dalam arti kata inilah yang dipakai untuk menghitung, baik nanti menghitung elastisitas permintaan maupun menghitung elastisitas penawaran. Rumusnya tetap sama, hanya kasus-kasusnya saja yang nanti yang berbeda. Untuk lebih paham, kita tengok dulu pembagian beberapa jenis elastisitas. Nah, ini elastisitas pertama adalah yang disebut dengan elastis. Nah, disebut dengan elastis. Kalau nanti materinya penawaran, berarti penawaran elastis. Kalau permintaan elastis. Syaratnya apa? Apabila koefisien elastis permintaannya lebih dari 1. Jadi apabila kita hitung nanti dari rumus, hasilnya adalah lebih dari 1, 6,8 ini kan lebih dari 1, maka ini barangnya masuk ke dalam kategori elastis, permintaan elastis. Sekarang langsung contoh saja. Contohnya apa? Gula pasir di pasaran turun, yang awalnya 17.000 menjadi 15.000. Berarti di sini ada perubahan harga ya, perubahan harga. Kemudian dengan turunnya harga gula pasir itu menyebabkan barang yang diminta drastis dia turun, naik. Begitu turun sedikit, naiknya banyak. Ini disebut dengan elastis. Jadi peka, sangat peka yang bagian elastis ini. Nah, coba kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya tadi ya. Perubahan Q-nya dari berapa? 50 90 ya, 90 ke 50 nih. 90 dikurang 50. Perubahan harganya dari berapa? Dari 15.000 ke 17.000 atau sebaliknya 17.000 ke 15.000. Nanti kan hasilnya tetap positif ya, ini nggak masalah. Nah, ini kalau kita hitung 90 kurang 50 dari total kilo yang 90 ke 50 kan ada perubahan harga, perubahan permintaan nih, perubahan barang berjumlah 40 kilo. Kemudian pernya 2000 atau min 2000, tergantung ini posisinya nih. Nah, kalau 15.000 kurang min 17.000 berarti min 2000. Kalau 17.000 dikurang 15.000 berarti 2000. Dikali 17.000 ini apa? Harga awal kan 17.000. Yang selanjutnya aja kan berubah menjadi 15.000. Kemudian 50-nya apa? Q-nya. 50-nya apa? Kilonya yang pertama.
Yang selanjutnya kan berubah menjadi 90 kilo. Nah, setelah kita hitung 17.000 dibagi 50, ini kan 340. Lalu ketika kita bagi 40 bagi 2000 atau dibagi minus 2000, ini 0,02. Apabila dikali, maka dapatlah 6,8. Kalau sini ada minus, ini hasilnya minus. Tetapi sifat elastisitas tadi kita nyatakan bahwa dia adalah absolut atau positif. Maka nilainya menjadi 6,8. Nah, 6,8 terbukti bahwa ia adalah lebih dari 1. Jadi setiap kali ada kasus, begitu dihitung nilainya lebih dari 1, berarti itu adalah masuk dalam kategori permintaan elastis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ada inelastis. Nah, inelastis ini kasusnya seperti apa? Apabila nanti hasil perhitungannya nilainya kurang dari 1. Kurang dari 1. Ini kita masukkan saja nih, ada contoh barang. Contoh harga. Sepeda motor, harga awal 13 juta, masukkan. Harga awal yang bawah price-nya 13 juta atau 15 juta ya. Ini menjadi 15 juta dimasukkan, dikurang. Kuantitasnya berapa? 700, 800. Nah, kemudian price awalnya berapa? 13 juta. Kuantitas awalnya berapa? 800. Kita masukkan, dibagi. Dibagi setelah dihitung hasilnya 0,81. Nah, hasil perkalian ini, pembagian dan perkalian ini hasilnya 0,81. Mau negatif ataupun positif, dalam hitungan elastisitas dia tetap absolut atau positif. Jadi dapatnya 0,81. Sedangkan 0,81 ini adalah lebih kecil dari 1. Kalau hitungannya lebih kecil dari 1, berarti ini sifatnya inelastis. Artinya perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh. Pengaruhnya sedikit saja dia. Pengaruhnya sedikit saja dengan perubahan barang yang diminta. Kemudian yang ketiga adalah permintaan yang disebut elastis uniter. Elastis uniter ini ciri-cirinya adalah hasil hitungannya 1. Hasil hitungannya 1. Maka nanti kita akan masukkan nih contoh kasus seperti ini. Nanti anak-anak hitung lagi ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, dimasukkan angka-angkanya, hasilnya adalah 1 ataupun minus 1, karena memang tetap nanti yang akan kita ambil angkanya positif. Maka hasilnya 1 ini berarti permintaannya masuk dalam kategori barangnya adalah barang elastis uniter. Kemudian yang keempat adalah elastis sempurna, di mana di saat harga 0 tidak ada perubahan, barang tetap tak terbatas. Kemudian yang terakhir, sebaliknya inelastis sempurna, di saat price-nya tak terhingga, tapi permintaannya tetap 0. Artinya tidak berubah, bukan 0 itu artinya tidak ada perubahan, tidak ada permintaan, tidak ada barang, ada barangnya tapi tidak bertambah gitu, tetap saja. Meskipun harganya berubah-ubah nih, bisa mahal, seterusnya mahal. Nah, dia permintaan tetap saja segitu. Ini biasanya bahan-bahan pokok ya, biasanya juga orang walaupun mahal dia tetap beli ya, gitu. Ya, ini masuk dalam permintaan inelastis sempurna. Jadi kasus inelastis sempurna, elastis, kemudian sempurna, uniter itu berlaku untuk permintaan maupun penawaran. Hanya kasusnya nanti pada angka-angka yang berubah. Kalau misalnya permintaan, berarti kasusnya kita sebagai pembeli menghitungnya. Kalau elastisitas penawaran, kasusnya nanti adalah pada kita sebagai, di sudut pandangnya adalah kita sebagai penjual atau penawar barang. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak boleh membrowsing lagi. Ini khususnya anak-anak boleh coba ya, nanti coba untuk menganalisa kembali, menghitung elastisitas penawaran, dan khusus untuk elastisitas permintaan penawaran, karena belum ada grafiknya, ini jadikan tugas ya bagi anak-anak untuk mencari contoh grafiknya ya, grafik daripada elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, itu saja pada materi kedua ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu untuk memahami
konsep-konsep tentang permintaan dan penawaran maupun terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada perubahan harga terhadap perubahan kuantitas. Sampai ketemu kembali pada video-video dan materi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.